Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ashari dengan NIM 11920700017. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai media pembelajaran berbasis VBA melalui PowerPoint. Kemudian materi yang saya gunakan dalam pembuatan media pembelajaran ini yaitu mengenai listrik statis. Petunjuk untuk bahan ajar ini yaitu, bacalah dan pelajarilah setiap uraian materi dalam bahan ajar secara runtut, teliti, dan cermat. Kemudian catat atau tandai hal-hal yang Anda anggap penting. Kemudian apabila ada yang kurang jelas, diskusikan dengan teman Anda atau carilah sumber lain yang sesuai atau tanyakan petunjuk bahan ajar ini kepada penyusun bahan ajar. Kemudian setelah memahami uraian materi dalam setiap bab, baca referensi lain untuk memperkuat pemahaman Anda. Kemudian dalam pengantar terdapat kompetensi inti, kompetensi dasar, serta tujuan pembelajaran. Kompetensi inti yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Itu merupakan kompetensi KI 3. Kompetensi inti 3. Kemudian kompetensi inti 4 yaitu mengolah, menalar, menyajikan, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, flux, potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus. Kemudian kompetensi dasar 4-nya yaitu melakukan percobaan. Berikut presentasi hasil percobaan mengenai kelistrikan dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan pembelajaran dalam materi kali ini yaitu pertama, melalui percobaan, peserta didik diharapkan mampu untuk menganalisis muatan listrik, interaksi antar muatan dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui diskusi, peserta didik diharapkan mampu untuk mengonsepkan gaya kolom dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Kemudian yang ketiga, melalui menggali informasi, peserta didik diharapkan mampu untuk menelaah kuat medan listrik dengan baik. Nah, yang keempat, melalui percobaan yang dilakukan dengan menganalisis gejala-gejala kelistrikan, peserta didik diharapkan mampu untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Kemudian dalam materi, pertama ada muatan listrik, hukum kolom, dan kuat medan listrik. Nah, pada materi muatan listrik, pada dasarnya terdapat dua jenis muatan listrik, yaitu ada muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Nah, muatan listrik ini dapat saling berinteraksi satu sama lain, di mana muatan listrik dapat berinteraksi saling tarik-menarik atau tolak-menolak antar muatan. Nah, muatan akan berinteraksi tarik-menarik apabila muatan tersebut tidak sejenis. Misalnya, muatan positif dengan negatif. Kemudian muatan akan saling berinteraksi tolak-menolak apabila muatan tersebut sejenis seperti positif dengan positif ataupun negatif dengan negatif. Kemudian untuk materi hukum kolom ini terdapat 3 sub-materi, ada sejarah hukum kolom, bunyi hukum kolom, dan simulasi hukum kolom. Nah, sejarah hukum kolom pertama, dua buah benda bermuatan apabila didekatkan akan terjadi interaksi saling tarik-menarik atau tolak-menolak. Interaksi tersebut ini disebut dengan gaya listrik atau gaya kolom. Nah, gaya listrik ini pertama kali dicetuskan oleh seorang fisikawan Prancis yang bernama Charles Coulomb, yaitu melalui eksperimennya dengan suatu perlengkapan yang disebut dengan raca puntir. Nah, dari percobaan Charles Coulomb ini menyimpulkan bahwa sebuah muatan atau Q1 akan menimbulkan interaksi saling tarik-menarik atau tolak-menolak pada muatan lainnya, yaitu Q2, yang berada cukup dekat dengan muatan Q1. Kemudian kita kembali lagi, yaitu bunyi dari hukum kolom. Teori tersebut ini kemudian dikenal dengan hukum kolom. Nah, di mana hukum kolom itu berbunyi,
kuat gaya listrik, baik gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda yang bermuatan akan berbanding lurus dengan perkalian besar muatan benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda tersebut. Nah, sehingga dari eksperimen Charles Coulomb ini, jika dirumuskan ke dalam persamaan matematis menjadi F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, atau konstantanya itu bernilai 1 per F mu 0. Itu. Kemudian kita kembali ke hukum Coulomb, ke simulasi hukum Coulomb. Nah, jika muatan yang tak sejenis akan saling mendekat atau tarik-menarik. Nah, atau sedangkan muatan yang sejenis akan tolak-menolak, yaitu saling menjauh. Kemudian kita ke kuat medan listrik. Nah, dalam kuat medan listrik juga terdapat 3 submateri, ada pengertian, persamaan kuat medan listrik, kemudian kuat medan listrik jika ditinjau dari vektor. Pengertiannya yaitu pertama, kuat muatan dapat menimbulkan dan dipengaruhi oleh medan listrik. Nah, medan listrik ini adalah ruang atau daerah di sekitar muatan listrik yang memengaruhi muatan listrik lain di daerah tersebut sehingga mampu terjadi tarik-menarik atau tolak-menolak muatan di sekelilingnya. Nah, misalnya pada gambar pertama, interaksi yang tak sejenis akan menimbulkan garis-garis medan yang saling tarik-menarik. Muatan positif, ini muatan negatif, jadi interaksinya saling tarik-menarik. Kemudian yang kedua, interaksi muatan yang sejenis akan menimbulkan garis-garis medan yang saling tolak-menolak. Nah, seperti muatan positif dengan positif. Nah, interaksinya akan saling tolak-menolak. Kemudian yang berikutnya, persamaan kuat medan listrik persamaan kuat medan listrik. Benda bermuatan yang menghasilkan medan listrik tersebut disebut dengan muatan sumber atau plus Q. Nah, muatan lain yang kita taruh dalam pengaruh medan listrik, muatan sumber kita sebut dengan muatan uji. Nah, besar kayak Coulomb yang bekerja pada muatan uji itu dibagi menjadi besar. Muatan uji tersebut didefinisikan sebagai besar kuat medan listrik pada lokasi muatan uji tersebut. Nah, perhatikan gambar di bawah. Nah, kuat medan listrik di sekitar muatan titik ini adalah kuat medan listrik di sekitar muatan titik Q plus Q. Nah, sehingga besar muatan listrik dirumuskan sebagai E sama dengan F per Q0 atau E sama dengan K konstanta Q per R kuadrat atau E sama dengan 1/4 mu QR pangkat 2. Kemudian, kuat medan listrik jika ditinjau dari vektornya. Nah, kuat medan listrik dapat ditentukan dengan jumlah vektor dari kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh masing-masing muatan. Nah, perhatikan gambar di bawah. Ada plus Q, 0, 2, plus 2Q. Nah, dari plus Q ke 0 ada negatif 3X dengan simbol E2. Kemudian dari 0 ke plus 2Q ada plus 3X. Nah, arah kuat medan, interaksi antara E1 dan E2 tolak-menolak atau berlawanan arah. Oleh karena itu, kuat medan listrik di titik 0 ditentukan dengan persamaan E0 sama dengan E2 dikurangi E1. Nah, apabila E1 dan E2 mengapit sudut alfa, maka besar kuat medan listrik di titik 0 akan ditentukan dengan persamaan E sama dengan akar dari E2 kuadrat, kemudian dikurangi E1 kuadrat dikurangi E2 kuadrat ditambah 2E1 kali E2 cos alfa. Nah, ini merupakan arah kuat medan listrik di titik 0. Kemudian, setelah materi, silakan kalian untuk mengerjakan kuis yang terdapat dalam PPT ini. Pertama, kita klik mulai. Nah, bacalah terlebih dahulu petunjuk dari kuis. Ya, klik mulai, kemudian masukkan nama Dini. Oke, oke. Kita klik dulu timernya. Klik timer. Kemudian
Sebelah kiri terdapat pilihan soal, kemudian ada kalkulator konversi satuan muatan, kemudian ada kalkulator biasa yaitu tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk penggunaan kalkulatornya misalkan kita akan mengubah dari nanokolum 12 nanokolum ke kolom. Kita klik hitung, nah hasilnya akan berupa titik. Nah, jika dari misalkan mikrokolum ke kolom. Nah, mikrokolum misalkan 0,1. Nah, 0,1 kita hitung. Nah, hasilnya menjadi 0,00000001. Nah, jadi masukkan dulu desimalnya dengan menggunakan koma, kemudian nanti output yang dihasilkannya akan berupa titik. Nah, untuk kalkulator yang kedua yaitu kalkulator biasa. Misalkan kita akan mengalihkan atau menjumlahkan 12 ditambah 2. 12, angka pertama, bilangan pertama, kemudian B-nya bilangan kedua. Hasilnya kita hanya dengan klik tambah, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Jadi nanti otomatis hasil ini akan berubah sesuai dengan yang kita butuhkan. Ini bisa dihapus, bisa dihapus, bisa dihapus. Itu. Nah, untuk pemilihan jawabannya, tadi di petunjuk kita hanya diperbolehkan untuk mengklik A, B, C, D-nya saja. Nah, karena kalau misalnya diklik dalam kata-kata muatan tak sejenis misalkan, tidak bisa untuk diklik. Jadi nanti jawabannya tidak akan terinput. Jadi kita klik pada bagian A, kemudian jawab yes. Nah, pada yang nomor 2 juga. Berikutnya, nah pada nomor 3, misalkan ini kita contoh saja ya jawabannya. Nah, oke. Kemudian kita jawabnya ngasal saja terlebih dahulu. Nah, nanti ketika waktu habis akan ada peringatan bahwa waktu akan habis, kemudian akan otomatis ke skor, akan langsung terinput. Selesai pengerjaannya, kita klik skor yaitu di dekat tulisannya, karena kalau di sekitar ini tidak akan muncul hasil skornya, yaitu di tulisannya saja dikliknya, kemudian kamu harus belajar lagi jawaban benar kamu 7, jadi skor kamu ada 70 gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.